lemon seger, dan lemon seger ini udah kedua kalinya ya untuk diadakan di Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Blitar oleh GPMB Kabupaten Blitar. Selawat serta salam kita limpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, dan alhamdulillah kita diberikan kesehatan dan masih bisa berkumpul di forum yang sangat luar biasa ini, dan semoga kita mendapatkan syafaat dari Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita memasuki acara yang penuh dengan hikmat dan sangat dinanti-nantikan oleh masyarakat Kabupaten Blitar, marilah kita berdoa terlebih dahulu demi kelancaran kegiatan pada pagi hari ini. Berdoa sesuai kepercayaan masing-masing. Saya persilakan. Berdoa dicukupkan. Marilah kita ucapkan terima kasih kepada seluruh yang sudah hadir pada pagi hari ini, khususnya yang terhormat kepada Kepala Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Blitar, Bapak Krisna Triatmanto, Bapak Kabid Layanan Perpustakaan Kabupaten Blitar, Bapak Maman Sukrisna, kemudian Ketua GPMB Kabupaten Blitar, Bapak Setiawan Budi, dan terkhusus juga narasumber kita pada pagi hari ini, Bapak Heru Patria. Sebelum kita memasuki acara lebih inti, maka acara ini akan disambut oleh Bapak Krisna Triatmanto. Bapak Krisna Triatmanto, saya persilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebelumnya cek sound dulu ini. Infonya bagaimana suara saya bisa didengarkan dengan baik ya. Sepertinya kok ada sedikit meruang, barangkali dari teman-teman ada permasalahan enggak dengan bisa ditangkap dengan baik ya. Baiklah Bapak Ibu sekalian, syukur alhamdulillah bahwa pada siang hari ini kita bisa bertemu, berkumpul baik secara langsung maupun secara virtual pada kesempatan ini. Pada kesempatan ini kita nanti akan berdiskusi terkait dengan penulisan cerpen, khususnya terkait dengan pemuatan materi lokal dalam cerpen tersebut juga Pak Patria sebagai narasumber. Jadi saya sampaikan apresiasi, saya sampaikan terima kasih ini pada semuanya yang sudah berkenan hadir pada kesempatan ini. Mari kita gunakan kesempatan ini untuk kita bisa saling sharing, kita bisa bertukar pendapat barangkali dan kita diskusi, barangkali juga ada perbedaan pendapat. Oke lah, jadi saya kira itu akan menjadi penting bagi kita untuk lebih meningkatkan kemampuan literasi kita, terutama di dalam sastra. Sastra di sini barangkali kita masih berfokus pada cerpen ya Pak ya, cerpen dari ini. Saya kira cerpen menjadi salah satu media karya sastra yang barangkali ya bisa dipelajari oleh semua. Saya kira bakat itu akan mengikuti dari keinginan kuat atau kerja keras. Jadi mungkin bakatnya bisa muncul lah katakanlah. Jangan awal itu merasa tidak berbakat dan sebagainya. Tetapi dengan perjalanan kerja keras, upaya yang terus menerus dengan meningkatkan literasi, banyak belajar, banyak menulis, saya kira dalam perkembangannya nanti akan
lebih lancar dalam menulis cerpen, dan mampu, kita harapkan juga mampu dalam cerpen tentunya ada pesan yang ingin disampaikan. Nah ini saya kira dalam sastra penyampaiannya tidak vulgar ya biasanya ya, bisa ada yang disembunyikan, bisa yang disampaikan secara halus, sehingga ini akan berbeda dengan pesan-pesan yang sifatnya perintah, yang sifatnya instruksi dan sebagainya. Sehingga ini secara tidak sadar seseorang ketika membaca sebuah cerpen akan menerima pesannya itu, kemudian menangkap maksud pesan tersebut, memahami, kemudian akan menjadi suatu pembentukan karakter ya. Dan kita harapkan bahwa pesan-pesan itu akan mempengaruhi pikiran, akan mempengaruhi karakter, sehingga nantinya tentunya kita harapkan kita semuanya bisa berkontribusi dalam pembangunan di Indonesia tentunya, khususnya di Kabupaten Blitar. Tema yang kita ambil adalah kita ingin adanya muatan lokal, karakter lokal di dalam penulisan cerpen yang tentunya nanti akan dibuat oleh teman-teman semua. Tentunya di samping karakter atau muatan lokal ini, penulisnya kita harapkan juga dari lokal juga. Ini yang banyak saya lihat di Kabupaten Blitar ini sebenarnya banyak sastrawan, sayangnya banyak yang masih dalam pemikiran belum dituliskan. Nah ini yang perlu, bahwa menuliskan sebuah ide kreasi ini akan menjadi sangat penting, karena kalau tidak maka ide dan kreasi itu akan hilang ketika orangnya ini ya mungkin sakit, mungkin meninggal dan sebagainya, idenya hilang. Tapi ketika sudah ditulis, dibukukan, maka bahwa ide dan semuanya ini, gagasannya ini akan bisa lestari, akan bisa dinikmati atau bisa menggugah ide-ide bagi yang lain. Nah ini perlunya, pentingnya kita menuliskan sebuah ide, kalau dalam hal ini dalam sebuah cerpen, menyampaikan pesan-pesannya dan sebagainya. Dan yang tentunya kita inginkan bahwa di samping cerita mungkin bisa fiksi, tetapi kita berharap bahwa cerpen yang nanti ditulis ini bisa setting lokasinya ya, setting lokasinya bisa menggunakan lokasi yang ada di Kabupaten Blitar. Nah, saya kira keunggulannya di samping bahwa kita itu sudah familiar, tidak terlalu membutuhkan imajinasi yang sangat luar biasa ya. Kalau kita sudah suatu pernah misalnya ke ini untuk rusa, ini penangkaran rusa atau Kosambi KTP Trispark Kosambi Trispark ataupun Taman Maliran rusa, penangkaran rusa. Nah, saya kira bahwa ini akan memudahkan kita, mungkin akan memudahkan kita dalam arti kita mengeksplor atau mengilustrasikan bagaimana indahnya, bagaimana sejuknya, bagaimana eksklusifnya ketika di sana. Tentunya dengan kemasan bahasa-bahasa sastra, mungkin keindahannya itu mungkin melebihi daripada kenyataannya biasanya ya. Jadi bagaimana kita itu memang diharapkan bisa mengilustrasikan dengan halus, dengan bahasa yang indah, sehingga itu akan pembaca nantinya itu akan bisa membayangkan atau seolah-olah akan berada di situ. Yang ini kita harapkan bahwa dengan kita memasukkan lokasi lokal ini, kita harapkan nanti itu juga menjadi pemicu bagi masyarakat, mungkin nanti akan ingin berkunjung ke sana, ingin melihat secara langsung lokasi tersebut, sehingga lokasi lokal, konten lokal dan sebagainya ini kita harapkan bisa saling sinergi ya, dengan bahwa nanti karya tulis kita ini akan semakin dinikmati dan lebih bermanfaat. Konten lokal itu biasanya lebih dekat ya, dalam arti lebih ya mereka, karena kita harapkan ini akan
memberikan sejukan ataupun air minum dari dahaga ya. Kita kebanyakan itu kan dari banyak dari luar ya, dari kota, dari manapun, tapi memang karya tulis lokal itu masih sangat terbatas, sehingga adanya nanti konten lokal, penulis lokal ini akan memberikan memberikan rasa rindu ini masyarakat Kabupaten Blitar untuk melihat lebih dekat, mendengarkan lebih dekat daerahnya. Saya yakin bahwa Blitar ini luar biasa. Apabila nanti bisa dipublikasikan lewat sastra, tentu akan semakin mendunia. Barangkali ya kalau ini sudah tidak ada batasan, bisa dibaca oleh masyarakat baik di lokal, regional maupun nasional maupun lintas ya, dalam arti di dunia. Karena apa? Bahwa sekarang media kita menulis itu sekarang kan tidak hanya di kertas, tidak ada di buku, tetapi kita bisa menulis pada media-media sosial yang ada. Jadi kita bisa menulis di Facebook, kita mungkin bisa menulis di Instagram, kita bisa membuat blog. Nah, blogger, jadi seorang memiliki blog sendiri sehingga kita bisa menuliskan apa yang ingin kita tulis dengan lebih leluasa. Dengan adanya teknologi informasi komunikasi, adanya internet ini, tentunya ini juga harus kita manfaatkan, karena memang saat ini posisinya bahwa buku cetak masih penting juga, masih ada peminatnya, masih ada yang fanatik terhadap buku cetak. Tetapi saat ini sudah berkembang, sudah terbiasa juga masyarakat kita ini membaca pada naskah-naskah elektronik, buku-buku elektronik, baik pun di internet maupun di laptop maupun di gawe kita. Sehingga mau tidak mau, barangkali nanti Bapak Ibu sekalian, teman-teman semua bisa memanfaatkan ekosistem digital ini untuk juga menuliskan karya-karyanya. Apalagi dengan muatan lokal ini akan menguatkan karakter tulisan kita ya, dalam arti. Nah, kita ingin bahwa kebersamaan ini teman-teman nanti dibimbing oleh Pak Heru Patria dalam menulis cerpen. Kita harapkan nanti juga semakin meningkat produktivitasnya untuk menulis cerpen. Kita ingin dalam waktu dekat ini kita bisa membaca karya-karyanya teman-teman semua, baik media cetak maupun tulis, dan barangkali nanti ada karya-karya yang cukup menarik. Ada barangkali Pak Maman nanti bisa memikirkan bagaimana bahwa cerpen-cerpen ataupun nanti juga puisi-puisi itu bisa dibukukan, sehingga ini akan menjadi khasanah ya, yang bisa diakses oleh masyarakat. Nah, ini mungkin kita ke depannya, yang penting itulah. Jadi dalam arti monggo nanti panjenengan semua, saya kira sudah banyak belajar, banyak membaca, kemudian juga harus sudah mulai banyak menulis. Saya kira itu, bahwa suatu proses mulai membaca kemudian menuliskan, barangkali nanti ada kesempatan menyampaikan, menceritakan, ini adalah suatu paket yang komplit bagi kita untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Jadi meningkatkan kemampuan kita berpikir, meningkatkan kita berpikir kritis, analitis, sehingga kita itu bisa menjadi manusia yang cerdas sesuai dengan harapan dirinya negara kita, yang mencerdaskan kehidupan bangsa. Dengan kita nanti bisa lebih kritis, cerdas, barangkali kita bisa memberikan kontribusi yang lebih bagi Kabupaten Blitar, bagi masyarakat. Mungkin bisa lewat sastra. Ibaratnya dengan sastra ini adalah dia
bisa kemana-mana ya, dalam arti kalau diibaratkan kalau peluru ini kalau ditembakkan bisa memang menembus kepala ya, dalam arti hanya satu orang, paling satu peluru satu orang, tetapi satu karya sastra ini akan eh, tidak akan menembus ya, dalam arti tidak akan membunuh, ini meresap dalam arti seolah-olah itu menjadi masuk ke dalam pemikiran kita, masuk kepada otak kita, menjadi virus. Nah, ini menjadi virus yang nanti akan menular kepada yang lain. Positif Pak, ini bukan virus COVID ini. Nah, kita berharap bahwa dengan sastra ini ya kita bisa memberikan kontribusi melembutkan bangsa kita ini. Kalau kita lihat sekarang di media sosial begitu kasarnya, orang saling mencela, saling memaki ya. Mungkin kurang banyak baca karya sastra, literasinya kurang. Jadi terjadi polarisasi, itu adalah indikasi bahwa itu kurang baca. Jadi kalau terjadi polarisasi itu benar, kalau sudah A ya B itu biasanya kurang pengetahuan, kurang baca. Kalau kita banyak membaca, kita banyak menulis, tentunya pemikiran kita akan terbuka, wawasan kita akan luas, kita akan tidak mudah menyebarkan hoak, kita bisa akan membuat simpulan-simpulan yang baik. Inilah pentingnya kita ini, saya kira, untuk meningkatkan kemampuan kita berliterasi, meningkatkan kita karya sastra kita. Nah, mudah-mudahan kita terus akan berkembang menjadi masyarakat yang berbudaya luhur, berbudaya tinggi. Saya kira itu pesan dari saya ya kepada semuanya, agar nanti bisa mengikuti agenda diskusi bareng ini dengan sebaik-baiknya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sambutan dari Bapak Krisna selaku Kepala Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Blitar. Sebelum kita melanjutkan kegiatan, Oke, selanjutnya kita berikan kesempatan kepada Bapak Ketua GPMB Kabupaten Blitar untuk memberikan sambutan pada acara pagi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang kami hormati Bapak Kadis Perpustakaan dan Arsip, beliau Bapak Krisna. Narasumber Mas Patria, Mas Heru Patria, lengkapnya demikian. Saudara sekalian, peserta webinar maupun peserta hari ini seluruhnya tanpa kecuali, alhamdulillah hari ini nikmat Allah semata kita diridhoi bisa melakukan kegiatan yang luar biasa pada hari ini. Untuk itu bersama-sama kita sampaikan rasa syukur ini dengan ucapan alhamdulillah rabbil alamin. Atas nama GPMB Kabupaten Blitar menyampaikan apresiasi yang luar biasa pada peserta semuanya. Terima kasih atas kehadirannya. Bahwasanya hari ini kita memperingati masih dalam rangkaian bulan bahasa, salah satunya dengan kegiatan menulis, karena dari menulis ini bisa kita mengetahui cerminan hati dari masing-masing penulis. Jadi tulisan itu adalah cerminan hati yang insya Allah akan membuat inspirasi teman-teman yang lain yang saat ini sedang belajar menulis. Dalam hal ini sekali lagi kami sampaikan terima kasih kepada Mas Heru Patria yang hari ini akan memimpin kita semuanya, termasuk saya, untuk mengantarkan rekan-rekan menulis lokal di tempat kita masing-masing, potensi yang ada di tempat kita masing-masing untuk kita bukukan menjadi suatu buku, insya Allah nanti menjadi milik Perpusip untuk yang akan datang. Jadi sekali lagi untuk teman-teman peserta,
kami mengapresiasi sekaligus ini awal dari kebangkitan kita menulis, khususnya kita semua sebagai penulis-penulis yang pemula ini, dan di bawah bimbingan dari beliau Bapak Kepala Dinas Perpus dan Arsip. Ini nanti buku hasil karya ini nanti akan dibukukan dan menjadi suatu tonggak sejarah di bulan bahasa ini. Kami ucapkan selamat untuk semuanya saja, selamat untuk peserta dan selamat untuk seluruh pengurus GPMB dan di bawah bimbingan dari beliau Bapak Kadis Perwisip. Terima kasih perhatiannya. Mohon maaf jika ada kekurangannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saya sampaikan kepada Ketua GPMB Kabupaten Blitar. Selanjutnya saya akan sedikit memaparkan terkait lemon seger. Apa itu lemon seger? Lemon seger adalah akronim dari literasi Move On untuk semua generasi. Kegiatan pelatihan ini sudah berlangsung 2 kali pada kali ini. Sebelumnya pelatihan ini diisi dengan pelatihan penulisan puisi. Dan kemudian setelah kegiatan ini nantinya akan ada pelatihan geguritan, esai, dan lainnya. Tidak perlu berlama-lama, mari kita sambut narasumber kita, Bapak Heru Patria, yang bergudang prestasi, karya, dan semoga kita pemuda-pemuda maupun masyarakat seluruh Kabupaten Blitar dan para peserta yang mengikuti melalui Zoom, baik itu dari Kabupaten Blitar maupun dari seluruh Indonesia, bisa terinspirasi dari Bapak Heru Patria yang berasal dari Kabupaten Blitar. Bapak Heru Patria, saya persilakan untuk menyampaikan materi yang luar biasa mengenai mengangkat lokalitas Blitar dalam cerpen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih dan salam literasi untuk semua yang hadir dalam pertemuan ini. Di mana pada pagi ini kita akan bahas tentang lokalitas, yaitu nilai-nilai kedaerahan khususnya Blitar untuk diangkat ke dalam sebuah cerpen. Seperti yang tadi disampaikan oleh Bapak Krisna, bahwa dengan mengangkat lokalitas ke dalam sebuah cerpen, besar kemungkinan kita akan bisa semakin memperkenalkan Blitar ke kancah internasional. Ya, minimal untuk wilayah Jawa Timur, juga nasional. Itu ya harapan kita bersama. Makanya nanti ketika agenda ini selesai, kita sebaiknya yaitu mencoba untuk menuangkan ide-ide tentang lokalitas Blitar, lalu kita jadikan satu cerita, kita kumpulkan bersama-sama, sehingga nantinya akan dibukukan, benar akan menjadi sebuah momen bahwa di bulan bahasa tahun 2022 ini kita benar-benar menghasilkan sesuatu dari sastra yang berguna untuk masyarakat Blitar dan sekitarnya. Baik, sebelum lanjut ke materi tentang lokalitas, maka akan saya awali dulu dengan beberapa, yaitu teknik penciptaan ide yang nantinya akan terkait langsung dengan lokalitas Blitar. Ya, jadi lokalitas Blitar, lokalitas sebagai sumber ide cerita pendek. Tadi sudah saya singgung lokalitas itu apa, maka kita lanjut untuk yang kedua, Mas, langsung. Ya, yang kita awali dari ide. Ide adalah gagasan awal untuk membuat sebuah karya, atau biasa disebut topik ya, kita melihat topik karena secara garis besar topik. Nah, ide itu tidak untuk dicari maupun ditemukan,
tetapi ide harus diciptakan. Ini yang kadang banyak orang salah mengerti. Ketika mau menulis, oh saya belum menemukan ide, saya belum mendapatkan ide. Udah ada, ya itu udah ada, nunggu wangsit. Nah, tapi ide harus kita ciptakan sendiri. Ya, jadi ide itu harus kita ciptakan dari apapun yang ada di sekitar kita. Alam semesta merupakan samudera ide yang sangat luas. Sehingga untuk menangkap itu semua, maka kita harus mengembangkan daya cipta, rasa, dan karsa. Cipta artinya menciptakan sesuatu yang belum ada. Rasa berarti mengungkapkan perasaan, mengungkapkan rasa hati yang selama ini kita rasakan terhadap lingkungan, terhadap apapun itu. Kemudian karsa. Karsa adalah keinginan. Keinginan untuk menuliskan dari cipta dan rasa yang telah kita lalui tadi. Oke, lanjut. Nah, sumber-sumber ide. Pada dasarnya ada dua sumber ide yang perlu kita ketahui. Yang pertama sumber intern yang berasal dari dalam diri kita sendiri. Kemudian ada ekstern yang berasal dari luar diri kita atau dari lingkungan yang kita tempat berada. Nah, itu. Oke, lanjut. Nah, yang pertama adalah pengalaman pribadi. Ini sumber ide intern. Yang paling mudah, karena jika kita menuliskan sebuah kejadian yang pernah kita alami, maka cerita itu akan lebih bernyawa. Jadi kita tulislah sesuatu yang betul-betul dekat dengan kita. Dekat dengan kita artinya kita kuasai betul-betul. Sehingga apa? Dengan penguasaan maksimal, maka hasil yang tulisan yang kita lahirkan nantinya juga akan maksimal, akan lebih bisa berasa sampai kepada hati pembaca. Lanjut, Mas. Ya, yang kedua buku diare. Ini sudah langka ya. Kalau anak-anak zaman saya dulu tahun 90-an lah, itu rajin setiap hari nulis diare. Artinya dari awal bangun tidur sampai dengan nanti tidur lagi, itu ditulis secara runtut. Kejadian apa saja ditulis, mulai dari jamnya, kejadiannya, harinya, ditulis lengkap. Sehingga ketika kita ada waktu luang, itu kita baca-baca lagi. Kadang tersenyum sendiri. Nah ini yang sekarang orang tidak melakukan. Artinya apa? Orang sekarang lebih suka apa yang dilakukan hari ini, apa yang terjadi itu dituangkan dalam status medsos. Nah sekarang kan begitu ya. Jadi dituangkan status medsos. Duh, betul, ini malah nggak bisa hilang, abadi ya di medsos, betul. Namun ketika kita hendak membaca kembali kan kita harus scroll ulang. Ini melelahkan juga tuh ya. Apalagi ada kejadian bulan lalu hendak kita ambil hari ini, itu scrollnya udah panjang sehari, statusnya ada 4 sampai 5 kali. Kali 30 udah berapa nih? Ini udah panjang banget. Mencarinya udah sulit. Maka dari itu sebaiknya kalau memang ada kejadian penting dalam kehidupan kita sehari-hari, alangkah baiknya ditulis saja di buku kecil. Kita bawa notes kemana ya. Jadi ada kejadian apa yang penting yang kita rasa sangat berkesan, dituliskan di buku. Dicatat, catatan kecil aja, singkatnya saja. Yang penting ada tanggal, hari, dan jamnya. Sehingga nanti ketika kita butuh referensi untuk menuliskan kejadian sehari-hari, tinggal comot dari diari kita itu. Nah ini akan sangat runtut, sangat bagus, bahkan kata hati kita bisa tersampaikan dengan baik. Yang ketiga, mimpi. Nah, mimpi ini juga sumber ide intern dari kita. Jangan anggap mimpi itu sekedar bunga tidur, karena sesungguhnya mimpi merupakan ilham atau ide yang dikirim Tuhan. Meskipun itu mimpi indah atau mimpi seram, ataupun mimpi soal mantan juga boleh ya. Jadi mimpi itu ide yang brilian sebetulnya. Saya sering kok mendapatkan mimpi-mimpi itu saya catat. Kita kadang ingin mimpi kita supaya bersambung, enggak iso ya. Kita pikir, aku nggak mimpi indah, sesuk pengen mimpi indah tentang kui lanjutannya. Enggak bisa. Itu udah narasi dari Tuhan, bukan dari Tuhan. Sehingga kita nggak bisa milih mimpi apa kita nanti, enggak bisa. Nah, mimpi yang paling berkesan biasanya akan selalu teringat. Ya, mimpi yang berkesan itu akan selalu teringat oleh kita. Nah, dari mimpi-mimpi itulah kita pun. Mimpi itu ada dua hal, yaitu mimpi ketika tidur dan mimpi ketika kita bangun. Bangun bisa bermimpi ya. Nah, jadi ketika kita tidur kita mimpi, betul-betul mimpi dari Tuhan. Tapi ketika kita bangun, kita dalam keadaan sadar seperti inilah. Ini sebetulnya kita juga punya mimpi dalam angan-angan kita. Entah mimpi itu tentang apa. Semua orang punya mimpi itu. Bahkan kalau boleh kita bilang, mimpi yang paling panjang itu mimpinya milik remaja. Kalau orang tua seperti saya sudah kecil ya, mimpinya udah jarang-jarang. Iya. Kalau masih remaja itu mimpinya panjang, karena apa?
apapun yang dibayangkan tentang seseorang yang dinanti itu menimbulkan impian-impian yang berkelanjutan. Nah, itu keuntungannya bagi kalian yang masih remaja, bisa dituliskan impian-impiannya menjadi nanti sebuah cerita yang baik. Yang keempat, melamun. Nah, itu tadi mimpi tapi terbangun ini ya. Ini namanya sama dengan melamun juga, sama menghayal juga. Jadi lamunan itu juga bisa menjadi sebuah ide hebat ketika kita mampu menjadikan sebuah karya fiksi dalam berkarya. Bahkan menghayal pacar ulang pun boleh, bebas ini. Karena namanya orang menghayal itu biasanya jangkauannya lebih luas dari kejadian yang sebenarnya. Misalkan kita nyuri mangganya tetangga, secara kejadian sebenarnya mungkin hanya nyuri orang ini Melayu sudah. Tapi ketika itu kita lamunkan, itu akan kejadian. Bos sana Pak RT ini roh, bos mana udah ini jadi peruntutannya lebih panjang lagi. Ini namanya menghayal. Khayalan itu sebenarnya adalah sama dengan kita menatar alur sebuah cerita. Sama loh, kita membayangkan, aku besok apa nyuri milik tetangga. Nanti saya larinya ke sana. Setelah itu saya bikin rujak di tempatnya siapa. Nah, kalau ketahuan alasannya apa? Ini sudah ada alurnya sebetulnya. Kita sudah menata secara otomatis, otak kita itu menata alur-alur yang akan dijalankan dalam satu kejadian nyuri mangga. Nah, sama tuh bikin cerita seperti itu. Cerita akan kita bikin, kita udah satu ide udah ada. Oh, nanti cerita saya setelah ini kejadiannya ini, setelah ini kejadian ini. Itu sudah tertata. Nah, itu akan mempermudah penulis untuk melanjutkan ceritanya secara runtut. Oke, kita lanjut. Nah, sekarang sumber ide yang ekstern, yaitu yang dari luar diri kita. Yang pertama, pengamatan. Pengamatan dari lingkungan sekitar kita. Jadi pengamatan benda apapun yang ada di sekitar kita, kejadian apapun yang ada di sekitar kita, itu bisa menjadi sebuah ide brilian. Karena setiap kebiasaan kita mencatat hal-hal sekecil apapun yang ada dalam kehidupan kita sehari-hari, dari hasil mengamati, mungkin mengamati tetangga, mungkin mengamati lingkungan, mengamati teman-temannya. Nah, itu akan menjadi sebuah ide menarik ketika kita mampu untuk menuangkannya dalam bentuk tulisan. Yang terpenting, kalau ini pengamatan dengan orang terdekat, ketika hendak menulis, mintalah izin. Nah, ini jangan sampai terjadi gap, karena apa? Ini pengalaman orang lain yang kita ceritakan. Setidaknya kita minta izin, atau kalau tidak minta izin, tidak wani misalnya, minta izin, kita boleh kok menulis langsung, tapi dengan catatan berdasarkan, ya kan, pengalaman. Tapi namanya juga diganti, disamarkan nama tokohnya, sehingga yang bersangkutan tidak merasa terpublikasi secara sepihak oleh kita. Yang kedua, yaitu curhatan teman. Penulis curhat, ya hati-hati kalau curhat dengan penulis, karena besar kemungkinan curhatan seseorang itu akan ditulis menjadi sebuah cerita. Nah, ini berhati-hati. Soalnya dari sebuah curhatan yang mulanya sederhana, itu nanti akan timbul cerita-cerita yang lebih tidak sederhana lagi. Lek wong Jawa ngomong, omah ki mesti luwih dawa empere ngene ya. Jadi dari kata yang satu itu akan menjadi berito. Ke orang satunya sudah ditambahi, ke orang kedua nanti tambahi lagi, keempat lagi tambahi lagi, makin lebar. Nah, ini dari satu titik itu melebar. Sehingga permasalahan itu yang awalnya sepele bisa menjadi sesuatu hal yang luar biasa. Lanjut, yang ketiga yaitu membaca. Oh, ketiga mas, ya membaca. Jadi membaca itu juga sumber ide, karena dengan membaca kita tahu banyak hal yang terjadi di luar lingkungan kita, sehingga bacaan sangat mutlak diperlukan oleh seorang penulis. Seperti yang pernah saya katakan dalam pertemuan tempo hari, bahwa untuk menuliskan satu buku saya mesti baca 10 buku. Itu referensi, bukan untuk menjiplak, tidak, tapi referensi, menggali alur cerita yang baik bagaimana, ini yang kita curi ilmunya yang itu, bukan tulisannya. Nah, selain itu membaca juga memperlancar kita lebih kaya dengan kosakata. Jadi kita kadang orang menulis itu yang paling sulit kan awalannya. Aku mengawali mau tulis apa ya? Nah, ini yang paling sering terjadi, seorang penulis gagal menuliskan cerita yang sudah disusunnya itu karena tidak tahu awalnya ditulis apa.
Karena kalau menurut berbagai teori itu menuliskan harus ada kerangkanya, harus ini mau macam-macam. Sebetulnya itu sekarang tidak penting lagi. Di zaman digital ini kita nggak penting betul kerangka itu nggak. Kita cukup outline pendek saja, outline ringkasan alur pendeknya saja udah selesai. Kita tulis. Awalnya apa? Awalnya boleh apa saja. Terutama karena hari ini kita bahas cerpen, maka cerpen itu akan kemarin sudah kita bahas ya, awalan cerpen yang baik itu ada 3 itu sudah kita bahas. Boleh diawali dengan dengan quote, boleh diawali dengan dialog yang cetar, boleh diawali dengan konfliknya yang di depan. Nah, yang penting semuanya akan menjadi baik itu awalannya. Jadi nggak usah bingung diawali dari mana. Awali apa yang ada di kepalamu, itulah awalannya. Nggak usah tulis sana tulis sini. Jadi apa yang ada di pikiran kita tulis saja. Menata kan bisa belakangan. Nah ini. Keempat. Ya, yang keempat nonton. Nonton bisa nonton TV, nonton bioskop, bahkan nonton orang bertengkar. Ini bisa menjadi inspirasi sebuah karya. Nah, dari nonton itu kita bisa pelajari berbagai hal tentang menulis, yaitu ada alurnya, ada karakter tokoh, dialog, hingga ending yang bagus bagaimana. Nah, sekarang kebetulan yang lagi rame genre horor ya, kalau kita nonton di bioskop horor ini yang lagi tren. Sehingga ketika kita nonton horor itu juga sebetulnya masuk dalam lokalitas, karena dalam kehidupan kita di lingkungan Blitar ini masih kental sekali nuansa-nuansa horor itu. Ya, mistis, horor tentang pelet ini udah masih berkembang biak di masyarakat dengan baik. Sehingga apa? Kita bisa masukkan itu sebagai sebuah lokalitas juga ya, urban legend karena termasuk di daerah kita. Nah, itu. Oke, lanjut kelima. Yang kelima adalah perasaan. Saya yakin semua orang punya perasaan, tingkat perasaannya yang berbeda-beda. Jadi orang perasaannya berbeda. Ada yang berperasaan halus, ada yang berperasaan mungkin temperamental, kasar ya, suka marah-marah, emosinya tinggi, perasaan macam-macam. Namun dari perasaan itu bisa kita dapatkan satu ide yang brilian. Artinya apalagi perasaan-perasaan yang menyangkut diri kita dengan orang spesial. Ya, spesial itu maksudnya ayah, ibu, atau keluarga, atau adik, atau apapun bisa spesial. Termasuk mungkin anaknya tetangga juga bisa jadi spesial. Nah, ini kadang-kadang kan seperti itu. Sehingga apa? Biasanya dari rasa cinta, benci, rindu, dendam, dan sebagainya, itu yang paling banyak dituliskan oleh penulis selama ini. Jadi buku terutama itu yang cerpen maupun novel, itu paling banyak di itu. Rasa-rasa rindu, dendam, cinta itu paling banyak ya dieksplor. Nah, dengan lokalitas ini nanti kita pun bisa memasukkan unsur itu ke dalam cerita lokalitas. Nah, kita bicara tentang lokalitas yang ada di Blitar, karena kita bias Blitar Raya sehingga banyak banget. Maka nantinya kita masukkan cerita-cerita perasaan-perasaan ini dalam cerita itu. Mungkin rindu kampung halamannya karena candinya indah. Nah, ini bisa karena kita dikenal sebagai kota 1000 candi, candinya banyak banget. Juga kita dikenal sebagai ya kota-kota yang memiliki peninggalan sejarah besar di Blitar ini. Kota raja-raja, makam raja-raja ada di Blitar. Kita patut bangga untuk itu. Oke, lanjut yang keenam. Keenam, patah hati. Wah, jangan sampai tapi ya. Meskipun sakit sekali, patah hati juga sumber ide yang jitu. Bahkan kalau seorang penulis puisi seperti Mas John katanya patah hati bisa menjadi sumber inspirasi yang paling utama. Nah, ini betul. Hampir di semua penulis mengalami itu. Ketika orang patah hati itu nuansa romantisnya malah dapat. Ini romantisnya malah dapat. Jadi dia nulis itu malah yang indah-indah saja. Nah, tidak menuliskan kesedihannya, tapi kesedihan dikiaskan dengan yang indah-indah. Sehingga patah hati pun bisa menjadi sebuah cerita yang menarik, penuh penghayatan karena dialami sendiri oleh penulisnya. Ini. Oke, lanjut. Yang ketujuh, traveling. Ya, traveling ini selain untuk menjernihkan pikiran, artinya supaya kita fresh, ternyata juga bisa menjadi sumber ide yang sangat bagus. Ketika pikiran kita down, kita melakukan traveling. Ketika pikiran kita sumpek, kita traveling. Nah, bahkan dari perjalanan-perjalanan traveling ini bisa menghasilkan sesuatu yang disebut travel note. Ya, catatan perjalanan. Nah, catatan perjalanan sendiri bisa menjadi sebuah cerita sebetulnya, tidak hanya travel note seperti biasa itu, tapi dirangkum dengan sebuah cerita. Kalau yang sering dinamakan Mbak Kirana Kejora ya waktu itu pernah mengajarkan kita bahwa untuk membuat sebuah travel note yang bagus, maka harus disisipi dengan sesuatu yang
di luar jalur resminya. Nah ini diselipi dengan romansa-romansa ala-ala anak muda, sehingga Travel Note tidak membosankan seperti berita perjalanan, tapi terkesan seperti orang sedang menceritakan sesuatu yang istimewa. Nah ini kata Mbak Kirana Kejora seperti itu. Kebetulan dulu sudah pernah kita bahas dia di Blitar, waktu itu waktu hadir di Perpus Bung Karno waktu itu. Ya lanjut. Yang ke-8 ini inti dari pembicaraan kita hari ini, yaitu bahwa sumber ide yang di luar kita yang namanya lokalitas. Ya. Lokalitas adalah sesuatu yang menjadi potensi daya tarik suatu daerah atau lokal. Nah, lokalitas ini merupakan sumber ide yang unik jika bisa dimasukkan dalam sebuah bentuk cerita. Kembali ke beberapa waktu lalu di Perpus Bung Karno juga pernah mengadakan ini Travel Note, tapi dimuati dengan lokalitas waktu itu. Sehingga ketika itu saya pun sempat mengangkat cerpen yang diulas oleh Mbak Kirana Kejora waktu itu, yang berjudul Akar Kawentar. Ya, saya bahas tentang makam Bung Karno yang tiba-tiba hilang. Nah itu ternyata jadi bahasan waktu di Dewan Kesenian Surabaya, juga dibahas bahwa itu termasuk cerpen yang baik, artinya baik, twistnya dapat, gitu ya, twistnya dapat. Karena apa? Sebetulnya yang hilang ternyata bukan makamnya, tapi nilai-nilai Pancasilanya, ya, ternyata itu disamarkan, sehingga dapat bahasan-bahasan seperti itu. Ini juga lokalitas murni, artinya lokalitas yang betul-betul menceritakan kondisi makam yang betul-betul sekitarnya itu, termasuk sampai penjual souvenir dan pernik-perniknya itu ada. Nah nanti kita pun akan eksplor ke situ supaya kita dapat menghasilkan sebuah cerita yang betul khas Blitar. Lanjut Mas. Nah, macam-macam lokalitas ini ada satu seni. Seni tari tradisional ataupun apapun yang berbentuk seni itu dapat diulas dari segi sejarahnya, mungkin sejarahnya unik atau sejarah lahir dari perjuangan atau apa seninya itu. Kemudian bisa juga dari keunikannya, bisa dari filosofinya, dan juga fungsi seni itu untuk masyarakat sekitarnya. Contoh seni khas Blitar mesti kan reok Belgio, yang ini dari Nglegok ini ya, reok Belgio ini kalau diceritakan juga sangat bagus. Karena apa? Anak-anak muda kita belum tentu paham soal ini, soal reok Belgio ini. Mereka pahamnya reok adalah Ponorogo, padahal Blitar punya reok khas yaitu reok Belgio. Kemudian ada seni Nini Diwut, ini juga khas Blitar. Ini anak muda juga jarang yang tahu. Apalagi generasi milenial sekarang ini enggak tahu apa itu Nini Diwut. Nah, tahunya itu Joko Tikir Ngombe Dawet itu. Nah, padahal Nini Diwut ini memiliki sebuah cerita unik di balik pementasannya waktu itu. Nini Diwut itu ceritanya hampir sama dengan orang bermain itu loh ya, apa namanya, Jailangkung. Mirip-mirip itu sebetulnya. Hanya saja dengan khasana khas Blitar. Ini sudah langka banget, bahkan pemeran-pemerannya yang legend itu tinggal satu orang yang ada di depan Istana Gebang waktu di gang yang sebelah selatan itu masih ada satu orang di situ. Saya sempat bicara waktu itu di sana. Ternyata untuk memainkan ini sekarang sudah jarang sekali ada. Karena apa? Karena bertaruh nyawa, mereka nggak beringat itu. Karena untuk boneka Nini Diwut sendiri yang diciptakan itu sampai sekarang, yang pertama diciptakan sampai sekarang masih ada. Hanya orang tidak berani menyentuh lagi. Karena apa? Takut itu imbalannya nyawa lah itu. Jadi permainan bisa berkenyawa, tumbal ya, semacam tumbal. Sehingga Nini Diwut ini sekarang tinggal ceritanya saja, tidak ada dimainkan sama sekali. Kita lanjut Mas, kedua. Ya, yang kedua lokalitas berbentuk budaya. Ini dapat diulas dari segi sejarahnya juga, keunikannya, filosofi, fungsi, dan cara pelaksanaannya. Kita punya budaya yang banyak banget di daerah Blitar ini. Budaya-budaya yang sampai sekarang bahkan masih dilakukan secara rutin setiap tahunnya. Misalkan larung sesaji yang ada di pantai selatan, itu setiap bulan Suro itu selalu ada. Dan itu sebuah budaya turun-temurun yang sampai sekarang masih dilanggengkan, artinya dilakukan oleh generasi dari generasi terus berlanjut. Juga jamasan Kiai Prada yang setiap Maulud. Ini juga satu budaya peninggalan nenek moyang yang lokalnya juga khusus di Blitar. Bahkan mungkin di Indonesia hanya satu, karena yang namanya Kiai Prada ya hanya di Ludoyo itu, di lain tempat tidak ada. Hal-hal serupa di lain daerah ada, namun khusus untuk Blitar memang itu. Kemudian
Ada lagi budaya yang baru terbentuk yaitu namanya Grebek Pancasila. Ini juga budaya, meskipun baru 4 kali dilaksanakan. Tapi ini sebuah budaya yang baik, artinya untuk mengenang kembali penggalian proses Pancasila sebagai dasar negara yang merupakan ide brilian untuk mendirikan suatu bangsa yang besar ini. Ini juga budaya. Ini pun bisa kita ulik menjadi sebuah cerita yang melatar belakangi sejarahnya, mungkin keunikannya, bahkan filosofi Pancasilanya sendiri bisa dimasukkan dalam unsur cerita menjadi pendidikan yang berkarakter untuk anak-anak bangsa, terutama Blitar Raya. Oke, lanjut. Untuk lokalitas selanjutnya yaitu kuliner. Kuliner dapat diulas dari segi cita rasanya. Jadi rasa lezatnya itu ya, cita rasa. Kemudian keunikannya, mungkin bumbu-bumbu rahasianya. Nah, ini setiap kuliner mesti ada bumbu rahasia. Nah, ini bisa diulik. Kemudian cara pengolahannya yang unik. Kemudian juga bisa cara penyajian, mungkin sejarah adanya, bahkan harganya yang teramat murah meriah pun bisa dijadikan cerita. Di Blitar ini terkenal dengan kuliner-kuliner yang seperti itu ya. Jadi yang unik-unik ini banyak banget di Blitar, muncul kuliner-kuliner itu di berbagai tempat di belahan Blitar ada. Contoh saja kalau kita bahas wacik kletik. Wacik kletik tentu ini semua orang bilang wacik kletik ingatnya mesti Blitar. Sehingga ini sebuah potensi yang luar biasa kalau kita bisa memasukkan unsur wacik kletik ini dalam sebuah cerita cerpen misalkan. Ini akan jadi baik. Kemudian es pleret. Ya, es pleret ini legend di Blitar. Jadi Blitar banget. Jadi orang bilang es pleret ingatnya juga mesti Blitar. Nah, ini juga satu ide yang brilian. Kemudian ada uceng ya nih. Uceng ini ternyata ketika saya pergi ke Jogja kemana, orang bilang kata uceng ya Blitar. Loh iya, ini jadi beberapa waktu lalu ketika saya pentas di Jogja, waktu di kilometer 0 itu, tuh orang-orang bilang, kok nggak gawaknya uceng loh? Ya tahu begitu, tahunya uceng dari Blitar memang. Iya. Nah, orang Blitar sendiri kadang lo nggak uceng di, taunya iwak kali gitu ya. Padahal kan beda, iwak kali macam-macam. Nah ini perlu kita kenalkan lewat tulisan-tulisan supaya orang lebih paham. Oh, Blitar lo kaya dengan makanannya. Nah, kemudian ada warung Makti, udah tenar luar biasa. Ada pawon deso, ada pecelnya Mbok Bari, ya, ada gelato, sambal pecel tenar, bahkan sampai belimbing Karangsari pun terkenal di mana-mana. Ya. Itu belimbing Karangsari juga terkenal. Nah, ini kuliner-kuliner seperti ini yang harus kita angkat supaya apa? Blitar lebih menasional. Nanti kalau ini sudah bisa misalkan diangkat jadi satu cerita yang dengan lokalitas seperti ini, pilih sejarahnya apa kulinernya atau apanya, akan jadi sebuah buku yang sangat luar biasa. Orang dengan melihat buku itu tahu, oh, ini ada ini dari Blitar, ini ada dari Blitar. Ternyata Blitar kayanya luar biasa. Meskipun yang orang Blitar biasa di luar. Loh iya toh, orang Blitarnya sendiri biasa di luar, Blitarnya luar biasa. Nah ini, oke. Baik, terus selanjutnya yaitu lokalitas tentang tempat bersejarah. Wah, ini kalau kita bicara tempat sejarah, Blitar itu gudangnya. Jadi sejarah ditulis dari segi sejarahnya bisa, keunikan tempatnya, filosofi, dari kejayaan masa lalunya, dari keramaian pengunjungnya, mungkin dari kelengkapan prasarana dan sarananya. Ini Blitar sudah komplit. Jadi kalau mau nulis ini aja nggak usah lari kemana-mana, cukup ke Blitar. Mau cari candi yang seperti ada. Ya. Iya, Kenarok, Raden Wijaya semua ada di Blitar. Ini jadi di Blitar punya makam Bung Karno yang sudah internasional, itu bisa dituliskan. Ada Istana Gebang, Candi Penataran, Candi Simping, makam Arya Blitar, bahkan museum Bung Karno juga ada. Dan yang baru Candi Gedok ini juga mulai muncul, jadi mulai banyak diperbincangkan orang. Nah, di situ di balik penemuan Candi Gedok itu ternyata ada juga cerita sejarahnya ternyata yang tentang Joko apa itu? Joko Palon apa Pangkon itu ya. Nah, itu ada ceritanya itu. Kalau digali lebih mendalam itu sebenarnya melahirkan sebuah cerita-cerita lokalitas yang sangat kental dan menarik. Hanya saja kita masih tertutup untuk itu sepertinya. Orang lebih suka bicara tentang modern. Sehingga buku-buku bercerita tentang modern, bahasanya bahkan kadang bahasa ngawur ya. Bukan bahasa-bahasa penyampaian yang bagus, tapi pakai bahasa alay sehingga apa? Orang kalau baca terasa kurang enak.
Oh ini loh konten serius. Kenapa bahasanya kok bahasa nggak serius? Jadi boleh-boleh saja lah kita pakai bahasa yang modern boleh. Tapi ya ingat konten yang dibuat. Kalau kita ingin bicara soal lokalitas ya jangan pakai bahasa-bahasa yang seperti itu. Kecuali kalau cerita remaja seperti Dilan atau apa ya udah. Atau Mariposa, ya boleh lah pakai bahasa seperti itu. Mereka bicaranya tentang modern saat ini. Tapi kalau kita nanti mengangkatnya lokalitas, otomatis kita menyesuaikan. Artinya bahasa menyesuaikan dengan kontennya. Jangan sampai lokalitasnya dapat, kemudian bahasanya kurang dapat. Ya tidak klop juga. Nah ini yang penting yaitu. Jadi upayakan sejajar antara konten yang dibuat, bahasa yang digunakan, sehingga apa tujuan kepenulisan bisa tercapai. Nah ini. Ya lanjut. Nah lanjut, setelah lokalitas selanjutnya adalah barang kerajinan atau souvenir. Ini Blitar juga gudangnya. Kalau kita pergi ke daerah itu ya makam itu ya sudah souvenir apa saja ada. Nah, dapat diulas dari nilai artistiknya, keunikannya, aneka ragam dan kualitas bahan, teknik pembuatan hingga harganya yang bersaing. Jangan kira itu ya, yang namanya misalkan tuh Apache, pakaian Apache itu ya. Itu ternyata yang bikin kan daerah Blitar juga tuh. Nah ya, itu terkenal sampai kemana-mana loh. Bahkan luar negeri justru tidak beli di Amerika yang asli ada Apache-nya, belinya malah di Blitar. Ekspor itu. Nah ini benar-benar luar biasa, perik-perik seperti itu. Ada kaos sablon, kemudian ada miniatur Bung Karno, itu juga sempat viral tuh, miniatur tuh. Sampai di luar negeri juga ada, yang hanya setengah badan, ukurannya hanya 1 kilan tuh ya. Itu pun sudah sampai di luar negeri. Banyak dipesan oleh negara-negara luar negeri. Sementara kalau kita malah jarang, kita belinya malah barang di luar negeri. Kebalik. Jadi kita itu banyak yang kebalik ya. Kita berkiblat ke luar negeri sementara lokalitas kita yang jauh lebih baik itu dilupakan. Nah ini mulai hari ini kita akan kembangkan lagi lokalitas kita cintai lokalitas kita hargai lokalitas kita dengan mengangkatnya sebagai sebuah cerita yang nanti akan kita bahas bersama-sama untuk selanjutnya. Oke lanjut. Nah ini juga gudangnya Blitar, tempat wisata. Ini juga lokalitas. Dapat diulas dari sejarahnya, keindahannya, kelengkapan fasilitas, nilai edukasinya, kemudian akses. Kita lengkap loh wisatanya, punya pantai ada. Pantai banyak banget ya. Kemudian tempat-tempat yang sejuk misalkan perkebunan banyak. Blitar punya banyak kebun teh ada, kebun kopi ada. Bahkan hutan pinus loji itu sekarang juga luar biasa. Udah terkenal. Kemudian kita punya kampung coklat. Kita punya puncak Sekawan. Nyanyi Malaysia itu ada puncak Sekawan, ternyata Blitar juga punya. Jadi Malaysia itu ada puncak Sekawan, Blitar pun bikin puncak Sekawan. Nah, tempat wisata Bung Karno ini selain sebagai tempat sejarah juga tempat wisata yang internasional. Pendatangnya setiap hari begitu ramai. Namun kadang orang Blitar sendiri malah nggak mau mampir. jadi begitu. Jadi kita itu sering terbalik. Ingin dianggap sok modern sehingga melupakan asal mula kita, melupakan daerah kita. Ini yang patut disayangkan. Ya, saya sendiri mengalami itu ya. Saya sering cerita tentang daerah lain, tapi kadang untuk cerita tentang Blitar itu masih beberapa saja, belum begitu banyak. Masih ada berapa 5 buku mungkin yang bersetting Blitar. Yang saya mulai dari tahun 2014 ketika saya nulis buku yang judulnya Untuk Sebuah Cinta Yang Tertinggal di Kota Blitar. Ya. Itu ya, itu jadi baru itu ya. Itu baru yang lokal Blitar itu. Kemudian untuk yang terakhir ini saya lagi gencar nulis cerita anak karena kemudian ini dapat proyeknya cerita anak setelah satu buku saya yang di ACC buku pengayaan di Kemendikbud kemarin yang buku Petuah Dalam Kisah itu masuk buku pengayaan tingkat sekolah dasar sehingga ini dapat job lagi untuk 3 cerita anak. Nah ini cuma juga mengangkat lokalitas Blitar. Hanya saya mengangkat daerah-daerah Blitar. Betul kata Pak Krisna tadi, saya mengangkat daerah Sirah Kencong yang pertama. Jadi lewat novel itu saya juga menceritakan tentang anak-anak perkebunan. Bagaimana yang mereka bersekolahnya itu ketika musim panen tidak melebu. Bahkan pernah waktu ujian gurunya kudu golekin yang kebun. Nah ini sering terjadi. Nah itu saya angkat ke dalam itu. Karena apa? Mereka tuh begini. Sekolah itu bagi mereka hanya tempat penitipan anak ketika ibunya kerja. Nah ketika panen anaknya dijak.
Lah betul nih, nggak ngerti waya ujian, guru nih golek ning kebun. Kejadian ini unik ya. Ini yang saya angkat seperti itu. Ini coba saya angkat ke permukaan. Yang pertama supaya Bapak Nadiem Makarim kemungkinan bisa melihat bahwa daerah Indonesia itu tidak bisa samakan dengan Amerika yang semua serba digital, tidak bisa. Daerah kita berbeda-beda. Jangan kan mau seperti itu, sinyal aja tidak ada, mau daring tidak ada. Iya, ya itu loh, gurunya harus ke kebun, betul itu. Tapi ya ada enaknya ketika panen kopi, gurunya ya duwe kopi, panen telo ya duwe telo, enak gurunya. Ya itulah. Oke, lanjut. Nah, kemudian ini. Jadi cara tepat memasukkan lokalitas ke dalam sebuah cerita pendek. Nah, lokalitas dipakai sebagai subjek dalam sebuah cerita pendek. Artinya dipakai sebagai pemicu konflik. Jadi bukan hanya sekedar tempelan saja. Ya. Misalkan hanya ya, misalkan bikin cerita, kemudian hanya tokohnya lewat di Blitar, mampir tuku pecel, terus pergi lagi. Nah ini kan hanya tempelan, percuma, tidak menceritakan Blitarnya. Nah ini yang kita maksud, kita lokal Blitarnya yang kita angkat. Saya tadi contohkan bahwa satu cerpen saya berjudul Akar Kawentar itu betul-betul mengangkat Blitar secara realitas. Saya ceritakan kehidupan pedagang souvenir itu secara rinci, yang di sekitar Bung Karno itu. Saya bayangkan ketika makam Bung Karno ada itu kira-kira apa yang terjadi dengan mereka. Mereka selama ini kan berharap Bung Karno bakal rame makamnya sehingga rezeki mereka lancar. Tapi mereka nggak berpikir Pancasilanya tidak dijalankan sama sekali. Sebenarnya kan percuma tuh. Bergantung hidup dari situ, tapi tidak mau mengamalkan dari orang yang memberi hidup itu ya. Tidak mau. Nah, itu yang saya angkat dalam cerpen Akar Kawentar. Tuh, jadi ada beberapa sisi yang seharusnya bisa diangkat dari kejadian-kejadian kecil yang ada di sekitar kita, bisa diangkat dari sebuah momen yang luar biasa. Tidak perlu yang muluk-muluk, kita yang kecil-kecil saja dulu kita angkat, yang sederhana, yang justru orang lain tidak pernah meliriknya untuk diangkat sebuah cerita. Banyak hal dari Blitar ini yang kita angkat, seperti yang katakan tadi larung sesaji. Itu kalau diangkat dalam sebuah cerita akan sangat menarik. Karena apa? Di balik acara larung sesaji itu ada tujuan tertentu yang sudah ada budayanya di situ. Maksud dan tujuannya apa kan bisa kita sampaikan dalam cerita sehingga orang tidak gagal paham. Sementara ini banyak orang gagal bahwa larung sesaji katanya memberi sesembahan untuk Nyi Roro Kidul. Loh. Iya kan? Ini kepercayaan orang seperti itu. Padahal ini enggak seperti itu. Kalau dari kita telusuri betul ternyata larung sesaji itu adalah apa? Bentuk persembahan sedekah bumi istilahnya ya, seperti sedekah bumi, hanya aja sedekah laut ini, sedekah laut, bentuk syukur kita. Nah syukur hubungannya tetap dengan Tuhan, nggak ada hubungannya dengan Nyi Roro Kidul, Nyi Roro Wetan atau Nyi Roro Lor, nggak ada. Kita bicaranya namanya syukur tetap dengan Tuhan, itu sudah otomatis. Hanya persepsi masyarakat karena memang tidak ada literatur yang membahas soal itu, sehingga persepsinya masyarakat ya seperti itu. Termasuk gong perada. Kenapa didus? Nah iya kan, karena kalau nggak didus jarene kayak nek macan putih sing ngamuk. Alasan tak iso nek macan putih macan kondi. Hutannya sudah habis, banjir. Nggak mungkin ada macan putih. Nah, itu hanya filosofi bahwa yang namanya hidup itu perlu dibersihkan, hanya begitu ya sebetulnya. Filosofinya kan itu. Orang itu perlu membersihkan dirinya dari berbagai kotoran, noda dan dosa. Nah, ini perlu dibersihkan. Makanya di situ ada yang namanya kenapa waktunya diambil waktu Maulud, karena memang sejarahnya seperti itu. Di kelahiran diketemukannya gong Kiai Prada itu pada bulan Maulud tahun berapa kurang tahu saya itu. Itu ada literaturnya kalau itu. Sehingga kalaupun itu nanti dijadikan ada yang mengambil tema tentang itu untuk jadikan sebuah cerpen tentang misalkan pemandian Mbah Prada ini ya, maka akan unik sekali. Selama itu tidak cuma dijadikan tempelan cerita saja, tapi betul-betul digali menjadi tema utamanya. Syukur-syukur nanti semua yang ikut dalam acara hari ini bisa membuat satu orang satu
lokalitas Blitar dari sebuah cerita kemudian dikumpulkan dengan sangat luar biasa. Yang dari wilayah timur misalkan ambil lokalitas yang dari timur, ya kan banyak ya, yang dari utara, dari tengah, semuanya ada lengkap. Maka itu kalau dikumpulkan, wah asik, bisa jadi dua kecamatan punya lokalitas semua, bisa jadi satu buku, wah luar biasa. Tahun 22 melahirkan 22 cerita tentang lokalitas, Pak ya, luar biasa itu nanti. Ya, nah dalam cerita lokalitas, maka lokalitasnya itu dibagikan sebagai tema utama, bisa juga sebagai setting. Jadi settingnya tetap di lokasi Blitar saja, jangan sampai keluar. Kemudian bisa juga sebagai konfliknya, konflik cerita. Konflik seperti yang saya contohkan cerita Akar Kawentar tadi, itu jadikan konflik. Jadi tempatnya yang jadikan konflik. Kemudian bisa dijadikan sebagai ide pokoknya, ide pokok untuk menjalankan ceritanya, bisa. Kemudian dipakai untuk pembangun dialognya. Misalkan berdialog tentang sesuatu yang ada di Blitar yang luar biasa, bisa dialog tentang penataran, bisa dialog tentang apa. Nah, tapi temanya tetap tema besar, yaitu lokalitas, tidak melenceng dari situ. Boleh dibumbui roman, boleh dibumbui horor, boleh dibumbui apa, tapi lokalitasnya tetap nomor 1. Nah, ini yang utama. Lanjut. Nah, ini salah satu buku kumpulan cerpen yang bertema lokalitas. Waktu itu yang saya usulkan di FLP waktu itu, ditemu penulis waktu di dedaunan, saya mengusulkan bikin cerita cerpen tentang lokalitas yang akhirnya diterbitkan oleh Dinas Perpustakaan Jawa Timur. Sebetulnya waktu itu tujuan saya tidak ke Dinas Pariwisata, Mas ya. Waktu itu tujuan kita untuk antologi bersama waktu itu ya. Tapi kemudian ada penawaran dari Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Jawa Timur, sehingga waktu itu kita pilih beberapa, terus kita sodorkan, ternyata alhamdulillah diterima dan sudah terbitkan. Meskipun sampai saat ini saya nggak terima bukunya. Iya, saya hubungi nggak kena di Dinas Kearsipan, jadi saya malah nggak dapat bukunya waktu itu. Ya, nah ini suatu bukti kenapa bahwa lokalitas Blitar itu masih diterima oleh masyarakat luas. Itu artinya. Sehingga apa? Sehingga alangkah nggak baiknya kalau kita yang orang Blitar kok nggak mau menuliskan tentang Blitar. Kenapa? Kenapa kita harus nulis tentang Amerika, tentang luar negeri, sementara daerah kita loh punya tema ceritanya lebih baik. Nah, tema cerita lokalitas itu lebih memiliki nilai luhur daripada cerita-cerita tentang luar negeri. Karena apa? Karena peninggalan nenek moyang kita semuanya itu berdasarkan dari adat. Dan adat selalu menuntun kepada sopan santun, ini pasti. Nah, nilai-nilai lokalitas ini harusnya kita angkat lagi, kita kembangkan lagi. Syukur-syukur apalagi sekarang pendidikan sudah mengenal namanya P5 ya, profil pelajar Pancasila. Sehingga ini artinya apa? Artinya kita diajak kembali ke lokalitas. Tidak diajak ke modern tidak, tapi diajak ke lokalitas yang dimunculkan dalam dunia digital. Jadi mengangkat lokalitas dalam dunia digital. Nah, ini sangat bagus, saya kira. Sangat bagus sekali mengikuti eranya, sehingga apa? Sehingga dengan memanfaatkan digital itu nantinya lokalitas digital lebih terkenal, bisa lebih dikenal luas di masyarakat, bisa lebih diterima di Indonesia. Kalau bisa kita nggak kalah dengan Jogja yang selama ini dikenal kota budaya ya. Padahal Blitar budayanya lebih banyak. Kenapa orang luar kalau bicara budaya selalu menyebutnya Jogja, selalu menyebut Bali? Kenapa enggak Blitar? Ini tanda tanya besar buat kita. Kita enggak kalah, kita candi juga punya. Banyak malah. Hanya kalah besar gitu aja loh ya. Candinya sama. Ya, bahkan raja-raja yang besar tuh malah makamnya di Blitar, bukan di Jogja. Raden Wijaya yang demikian besar makamnya juga di Blitar. Nah ini. Ya, ini luar biasa. Bahkan proklamator juga di Blitar makamnya. Jadi kenapa? Kita itu loh makamnya raja-raja ada di Blitar semua. Kita itu termasuk nenek, jadi nenek moyang kita termasuknya raja-raja ya, kita keturunannya itu. Jadi sudah saatnya kita bangkit untuk mengangkat kembali lokalitas Blitar supaya menjadi dikenal oleh nasional. Itu aja intinya, kita gak usah ke internasional, kita nasionalkan dulu. Sehingga kalau nasional sudah mengenal lokalitas Blitar, insya Allah mereka akan berbondong-bondong ke Blitar, mengunjungi wisata Blitar, dan itu akan mengangkat ekonomi dari kota Blitar sendiri. Ini tujuan utamanya. Kita penulis hanya bisa
menyampaikan itu lewat tulisan. Kita nggak bisa bergerak lewat macam-macam. Tapi seperti yang katakan Pak Krisna betul, bahwa dengan tulisan itu kita bisa membidik banyak orang, banyak kepala untuk mengakui ide kita, untuk mengakui kebenaran yang kita tuliskan. Daripada senjata dor satu orang yang kena, tapi kalau tulisan begitu launching dor, yang kena ribuan orang. Nah, iya, ini termasuk lokalitas ya, menceritakan prasarananya. Boleh itu. Iya, biar tidak sibuk pencitraan. Tapi sibuk pembangunan, harusnya kan begitu. Oke, lanjut. Nah, ini catatan saja bahwa kunci untuk menciptakan ide adalah membuka wawasan seluas mungkin. Biarkan ide gila masuk kotak kita. Ya, ide itu gila kalau saya pikir. Kenapa? Karena ide itu mesti di luar jangkauan kita. Biasanya ide itu adalah apa yang belum pernah kita lakukan. Nah, ini gilanya. Kita secara real mungkin melakukan nggak akan sanggup, tapi kalau dalam tulisan kita bisa jadi apa saja. Nah, itu menangnya penulis kan itu ya. Penulis itu sama dengan Tuhan bagi dirinya sendiri. Pengen dadeknya awake iki opo iso. Daftar presiden kangelan, tapi neng tulisan aku ingin jadi presiden iso. Nggak bayar, malah dibayar. Loh, iya kan? Iya. Kemarin saya waktu nulis jangan mimpi jadi Jokowi. Nah, waktu itu booming. Jangan mimpi jadi Jokowi. Lah betul. Jadi ketika saya tuliskan novel jangan mimpi jadi Jokowi, memang orang lagi gencar bicara soal Jokowi. Banyak caci maki dan macam tentang Jokowi. Saya sendiri bukan pendukung Jokowi, bukan. Tapi itu saya menuliskan jangan mimpi jadi Jokowi karena berat. Biar Pak Jokowi aja yang jadi. Saya enggak. Nah, ini jadi cerita-cerita seperti itu apa? Ide yang besar, kemudian kita tempeli lokalitas lokal. Jadi ada sebagian itu settingnya Blitar, sebagian setting Blitar. Saya selalu menyempatkan diri untuk bikin setting Blitar. Jadi meskipun tokoh yang saya ciptakan itu berkeliaran ke Indonesia, tapi mesti saya sempatkan mampir ke Blitar di satu titik. Dalam cerita saya seperti itu. Dan satu hal dalam cerita saya selalu mengangkat topik sosial. Biasanya saya masukkan media, ada topik sosial itu pasti ada. Itu saya jadikan ciri khas. Artinya makanya tuh nama saya Patria, supaya orang begitu ingat langsung Blitar. Seperti Mas John Blitar, sudah tahu orang langsung Blitar. Nah, ini ya dalam rangka mengangkat lokalitasnya itu, supaya orang lebih kenal, oh ini Blitar. Jadi tanpa diberitahu, kalau sudah dengar Heru Patria, berarti oh yang kota Patria Blitar, pasti sudah. Nah, ini. Iya. Yang dikira penyiar radio Patria. Nah, ternyata bukan. Lebih dari penyiar. Oke, lanjut. Habis ya. Nah, ini ya. Jadi berbahagialah kita yang hidup di Blitar dengan beragam lokalitasnya. Melalui cerita, jadikan Blitar sebagai warisan abadi untuk generasi selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah penyampaian dari Bapak Heru Patria yang luar biasa. Kita lanjutkan bagi teman-teman maupun Bapak Ibu yang mengikuti secara offline maupun online yang ingin bertanya terkait paparan yang sudah disampaikan oleh Pak Heru, dipersilahkan untuk menyampaikan. Nah, tata caranya untuk yang di online bisa menggunakan fitur raise hand, dan nanti dari saya sebagai moderator akan memilih siapa yang terlebih dahulu menekan tombol raise hand. Kemudian yang di offline bisa menyampaikan secara langsung dengan sesuai urutan seperti itu. Mungkin sebelum teman-teman dan para peserta lain bertanya, saya tanya terlebih dahulu nih Pak Heru. Menurut Pak Heru, bagaimana sih pemuda Blitar saat ini dalam melihat lokalitas Blitarnya sendiri? Apakah memang pemuda saat ini itu dalam krisis identitas itu, atau dari lingkungan keluarga memang tidak dikenalkan Blitarnya itu sendiri? Gitu.
Iya, terima kasih. Saya kira kalau krisis identitas belum ya, belum. Kita belum sampai separah itu ya. Artinya begini, masih ada kok anak-anak muda Blitar itu yang peduli terhadap lokalitas Blitar, itu masih ada. Saya lihat kalau di konten-konten YouTube maupun TikTok itu masih banyak anak-anak muda Blitar yang menampilkan lokalitas Blitar. Hanya saja mungkin kurang giat ya, artinya kurang banyak. Hanya ada beberapa, sehingga apa? Padahal kalau kita bicara pemuda, jumlah pemuda-pemudi Blitar itu luar biasa banyaknya. Hanya saja dari sekian jumlah yang banyak itu masih dapat dihitung dengan jari mereka yang peduli terhadap lokalitasnya ini. Nah, maka ke depan alangkah baiknya apabila generasi muda itu lebih intens, artinya lebih eksplor lokalitas Blitar, sehingga kota tercinta ini bisa lebih dikenal masyarakat luas. Saya kira begitu. Oke, terima kasih dari jawabannya yang memang kita benar-benar menyadari bahwa kita percaya supaya tidak masuk ke krisis identitas itu kita juga harus menyadari bahwa kita lahir di tempat yang punya banyak potensi, baik itu dari potensi seni, budaya, kuliner, tempat bersejarah, terus berang kerajinan, tempat wisata. Maka dari itu kita sendiri juga harus berupaya kepo lah dengan daerah kita sendiri, tidak hanya menyampaikan apa yang sudah kita jalani di luar daerah Blitar khususnya. Mungkin dari teman-teman yang sudah keluar negeri maupun keluar daerah itu terlalu bangga dengan pengalaman yang di sana dan nanti ditanya Blitar itu apa sih keunikannya, tapi masih bingung menyampaikan Blitar itu seperti apa. Nah, mungkin dari teman-teman yang di offline, Bapak Ibu yang ingin bertanya, kakak-kakak boleh menyampaikan pertanyaannya. Oke, dari Kak Rahmat dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baru saya mau izin bertanya, kan jika kita menulis apapun itu kan pertama cara jika kita menulis itu, kalau kita sudah kehabisan kosakata itu, bagaimana cara untuk menangkasinya? Baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Mas Rahmat. Oke. Sebelumnya Pak, sebelum dijawab kita kumpulkan pertanyaan terlebih dahulu karena waktu kita terbatas gitu. Selanjutnya dari Mas Fahri tadi yang mau menyampaikan pertanyaan. Terima kasih Pak Heru, luar biasa penyampaiannya. Saya jadi teringat satu film Hong Kong, judulnya apa, Ice-Spring, yang main itu loh, yang Pimen apa, Donnie Yen itu kan menceritakan tokoh dari kurang dekat, oke. Tokoh dari dinasti Ming hidup kembali di era modern dan mengkritik cara hidupnya orang modern. Saya jadi kepikiran misalnya ya, kita kan kalau cerpen itu agak beda sama esai Pak ya. Esai itu terbatas pada fakta. Kalau cerpen kan kita bisa ngawur, tiba-tiba Ken Arok lahir lagi gitu kan. Atau menjelang 2024 tiba-tiba Bung Karno lahir lagi. Loh ini kok udah beda dari zamanku. Tapi batasan-batasan itu tuh bagaimana Pak? Masalahnya kan ini berkaitan sama sejarah dan apa ya, fakta lah. Batasan untuk berimajinasi itu mungkin Pak Heru bisa menjelaskan supaya kita ini ketika ingin bebas dalam berekspresi atau berkarya itu lebih plong gitu loh. Karena kadang-kadang kita takut karena terbentur itu kan, bah nanti aku dikira menyelewengkan sejarah atau apa gitu kan. Padahal kan ini karya sastra Pak. Terima kasih Pak. Mungkin ada lagi dari teman-teman Bapak Ibu kakak-kakak yang di offline. Sepertinya cukup Pak Heru. Apakah perlu saya ulangi pertanyaannya? Oke. Yang pertama tadi, bagaimana cara kita sudah stuck atau kehabisan kata-kata dalam membuat tulisan, cara untuk bisa mengembangkan lagi. Terus untuk yang pertanyaan kedua, bagaimana batasan berimajinasi dalam berkarya, seperti itu. Baik, saya jawab dulu tadi dari Mas Rahmat. Bagaimana kalau kita kehabisan kata-kata ketika menulis sebuah cerita begitu ya. Jadi begini, penguasaan
kosakata, jadi kekayaan kosakata kita itu tidak dapat dibangun secara instan. Jadi ketika kita menulis kemudian stuck, tidak bisa melanjutkan, berhenti aja dulu, hentikan, tinggalkan dulu saja. Tinggal dolan, tinggal rekreasi, tinggal kemana. Nanti ketika otak kita sudah fresh, kita kembali ke situ. Atau tinggal membaca juga bagus, membaca buku-buku yang lain, cari referensi. Biasanya orang yang berhenti itu bukan kehabisan kata-kata, tapi apa? Karena tidak menguasai idenya. Saya yakin kalau sudah terjun ke penulis nggak akan kehabisan kata-kata. Itu biasanya orang namanya stuck itu hanya ketika mereka tidak menguasai ide yang digarapnya. Nah, jalan satunya apa? Sebelum menulis, membaca sebanyak-banyaknya, cari referensi. Sehingga dengan begitu tidak akan kehabisan kata-kata. Kalau memang ingin kaya kosakata memang harus banyak membaca, dan itu tidak dapat dilakukan secara instan. Karena keterampilan membaca ini punya waktu tersendiri, tidak bisa dijadikan bersamaan dengan menulis, enggak. Kalau kita menulis kemudian membaca, menulis membaca, maka tulisan kita akan terpengaruh dengan apa yang kita baca. Itu otomatis. Karena otak kita biasanya sinkron begitu. Makanya kalau mau membaca, membaca saja dulu, jangan menulis. Saya kan begitu. Saya pun mau menulis satu juga membaca 10 lebih buku kadang. Tapi ketika sudah menulis, saya tidak akan menyentuh bacaan itu sama sekali, enggak. Saya enggak mau terkontaminasi, artinya teringat apa yang dibaca masuk ke tulisan kita, dikira plagiat malah. Nah ini yang bahaya yang seperti itu. Jadi intinya kalau ingin kaya kosakata harus banyak membaca, hanya itu intinya. Tidak perlu banyak-banyak, tentu, tapi itu harus menyediakan waktu tersendiri. Jangan sampai jadi satu menulis dan membaca dilakukan secara serentak, itu ya jangan. Itu akan berpengaruh pada tulisan kita. Kita boleh misalkan punya seorang penulis favorit, boleh. Oh, bacaanku ini, aku pengen nulis seperti dia, boleh. Tapi kenapa? Sebaiknya jadilah diri sendiri, nggak usah ngekor orang lain toh. Untuk apa? Saya juga suka baca miliknya Sherlock Holmes, suka. Ya, Stephen King saya suka, sering baca. Tapi saya nggak mau nulis seperti mereka. Saya beda. Saya ingin tunjukkan, loh ini loh tulisan saya, bukan tulisan mereka. Kenapa harus sama? Nah itu. Jadi intinya harus banyak membaca. Gitu Mas Rahmat ya. Oke. Lanjut ke pertanyaan kedua. Kalau kita membenturkan sebuah sejarah kemudian ke dalam sebuah cerita, supaya ini. Jadi begini. Boleh-boleh saja secara fiksi kita membangun tema sejarah, memasukkan cerita tokoh-tokoh sejarah ke dalam cerita kita, boleh. Tapi yang perlu diingat bahwa dalam cerita juga harus ada logika, karena sejarah dasarnya fakta. Nah, unsur fakta sejarahnya ini jangan dilencengkan, tetap jalur sesuai dengan sejarah yang ada. Namun kita menciptakan tokoh lain, di samping tokoh utama ini kita punya tokoh lain. Nah, yang kita mainkan sebagai fiksinya itu tokoh yang lain ini, bukan tokoh yang sejarahnya. Misal kita angkat dengan Bung Karno, Bung Karno lahir kembali tahun 2024. Tiba-tiba dia marah-marah karena melihat kondisi Indonesia semakin amburadul. Sah, boleh. Ini fiksi. Fiksi sejarah. Misalkan karena, tapi ada alasannya, alasan latar belakangnya. Kenapa Bung Karno marah? Karena melihat bahwa ketika zamannya beliau dulu masih hidup, Indonesia itu ternyata bagus. Demokrasinya ternyata tertata lebih bagus dari sekarang. Misalkan begitu ya. Terus melihat demokrasi yang sekarang amburadul, Bung Karno marah. Nah ini ada timbul baliknya, ada sebab akibatnya. Nah kemudian kita ciptakan tokoh lain di luar Bung Karno, yang ini yang bisa memainkan fiksi yang tidak kita jalankan. Kita maunya alur fiksi yang bagaimana, tokoh ciptaan kita ini yang kita mainkan. Jadi cerita tentang tokoh aslinya, sejarahnya tetap, kemudian yang fiksinya kita mainkan lewat tokoh kedua, tokoh ciptaan kita sendiri. Sehingga apa? Sehingga kita tidak dianggap melencengkan sejarah. Nah ini, karena apa? Logikanya harus ada, ya. Jadi logika. Sehingga tokoh fiksinya kita ciptakan sebagai orang zaman sekarang. Nah ini nanti bisa tokoh yang fiksi dengan tokoh yang ada betul sejarah ini kita pertemukan, boleh dipertemukan, berdialog, kemudian bicara bagaimana jalan baiknya supaya Indonesia bisa lebih baik dari sekarang. Mungkin itu akan jadi sebuah cerita yang bagus malah. Artinya apa? Mempertemukan masa lalu dengan masa sekarang. Sehingga apa? Kalau masa lalu dan masa sekarang dipertemukan, maka kemungkinan jawabannya adalah masa depan. Nah ini yang bagus. Kadang orang kurang menyadari hal itu. Gawai cerita sejarah tapi
Alurnya malah berbeda. Nah ini yang tidak boleh itu. Alurnya boleh. Alur yang sejarah harus tetap sesuai fakta sejarah. Hanya tokoh ciptaan kita ini yang boleh kita utak-utik sepuas kita untuk membawa tokoh yang dari masa lalu hidup di zaman sekarang. Nah ini saya kira begitu Mas Fahri ya. Terima kasih. Oke, seluruh pertanyaan sudah dijawab. Mungkin ada tambahan lagi dari Bapak Ibu yang hadir pada offline. Dicukupkan? Oke. Sepertinya juga tidak ada pertanyaan di peserta yang mengikuti pada pagi hari ini, yang sekarang sudah siang. Di online ini belum ada pertanyaan dan kita cukupkan lemon seger pada siang hari ini yang menuju pukul 12. Semoga acara kita yang sudah berlangsung hampir berapa jam ya? Hampir 2 jam ya, hampir 2 jam ini bisa bermanfaat baik dari untuk kita dan untuk masyarakat yang mengikuti pada acara hari ini maupun yang tidak mengikuti, supaya nanti bisa saling menyalurkan apa yang sudah kita dapatkan pada pagi hingga siang hari ini. Dari saya Zulfa Ilma Nuriana sebagai moderator, mohon maaf apabila ada banyak salah kata dalam memandu acara pada lemon seger ini, dan saya juga mewakili dari narasumber maupun Bapak Kepala yang hadir pada pagi hari hingga siang hari ini. Jika ada salah kata, kami juga mohon maaf, dan semoga kita bisa terus diberikan nikmat, rahmat, serta hidayah, dan kemudian bisa mengadakan kegiatan acara pada hari yang selanjutnya seperti lemon seger yang nanti pelatihan-pelatihan yang berbeda, dan semoga kita juga terus bisa semangat dalam mengangkat lokalitas Blitar itu sendiri. Dari seluruhnya kita akan tutup dengan alhamdulillah dan kafaratul majelis. Oke, alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Salam literasi, literasi untuk kesejahteraan kan itu. Gitu. Udah sana semua aja. Nah, sini. Baik, salam literasi. Literasi untuk kesejahteraan. Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Blitar